Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan datang sekelompok manusia setelah mereka, orang-orang yang melalaikan salat dan mengikuti syahwat, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam al-ghayy. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ghayy di sini artinya adalah wadil ghayy, sebuah lembah yang disebut dengan lembah al-ghayy dan letaknya di dasar jahannam. Yasta'idhu minhu jahannam kulla yawmin min shiddati hararatihi. Dan neraka jahannam selalu isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal setiap hari dari kengerian lembah al-ghayy ini karena panas yang bersangatan. Ini yang pertama yang disebut dengan lembah al-ghayy. Yang kedua disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan kelima, Allah mengatakan, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka bagi mereka al-wail, bagi orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka lalai. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kalimat al-wail, kila dikatakan innaha ismu wadin fi jahannam. Itu adalah salah satu nama lembah di neraka jahannam. Yang disebutkan para ulama tafsir yang lainnya, syadidu al-qa'ri, yang sangat dalam, syadidun natani, yang sangat busuk, wa syadidu zulmi, dan sangat gelap. Jadi lembah yang kedua Al-Quran menyebut dengan sebutan wail. Kemudian yang ketiga, lembah jahannam itu disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan seterusnya. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin." Apa yang membuat kalian masuk ke dalam saqar? Mereka mengatakan, karena dulu kami tidak pernah salat. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa saqar adalah salah satu lembah dari lembah-lembah jahannam. Dari sini sudah 3 kata dalam Quran yang menunjukkan adanya lembah di jahannam. Pertama, al-ghayy, disebut lembah ghayy, dan itu disebutkan dalam surah Maryam 59. Yang kedua, lembah al-wail, dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Ma'un ayat 4. Kemudian yang ketiga, saqar, dan itu disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Ini yang disepakati berdasarkan nas Quran. Adapun di sana ada lembah lain namanya habhab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Muhammad ibn Wasi'. Dia mengatakan, aku masuk kepada Bilal ibn Abi Burdah, kemudian kukatakan, sesungguhnya bapakmu menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Nabi SAW, inna fi jahannam wadiyan, sesungguhnya di neraka jahannam itu ada lembah,
yuqalu lahu Habhab, yang disebut namanya sebagai Habhab. Yaskunuhu kullu jabbarin, di mana setiap orang-orang yang sombong akan menempatinya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka hati-hati kalian jangan sampai seperti mereka. Tetapi sayang, hadis ini, maksudnya hadis lembah Habhab ini, dilemahkan para ulama, walaupun dikeluarkan Imam Adz-Dzarimi dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan juga Hakim dalam mustadraknya. Tetapi di dalamnya ada seorang rawi yang sangat lemah, namanya Azhar ibn Sinan al-Qurashi. Ulama menyatakan dhaif, orangnya lemah. Kemudian di sana juga ada nama lembah lain, namanya lembah Jubnul Hazan. Jubnul Hazan, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ta'awwadhu billahi min Jubbil Hazani, berlindunglah kalian kepada Allah dari Jub al-Hazan. Sahabat mengatakan, apa Jub al-Hazan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, wadin fi jahannam tata'awwad minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah, sebuah lembah dalam jahannam, di mana jahannam setiap hari minimalnya 100 kali meminta perlindungan dari lembah tersebut. Kemudian Rasul ditanya, untuk siapa mereka? Ya Rasulullah, wa man yadkhulu, siapa yang akan masuk ke lembah itu? Maka Rasul mengatakan, al-qurra'una al-mura'una bi'a'malihim, pakar-pakar Quran yang ketika membaca Quran mereka melakukan riya. Hadis ini dikeluarkan Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, tapi sayang hadisnya lemah juga karena dalamnya ada Ammar ibn Saif al-Dhabi dan dia dikatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, dan Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Sehingga kalau dikumpulkan di sini ada 5 lembah. Yang 3 berdasarkan nas Al-Quran, artinya sudah jelas-jelas sahih karena Quran. Tapi yang 2 dilemahkan para ulama, sehingga kita mencukupkan kepada yang 3 saja. Yang kita imani, pertama lembah Al-Ghai, yang kedua lembah Al-Wail, dan yang ketiga lembah Sakor. Lalu untuk apa dan untuk siapa lembah itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran banyak menyebutkan tentang para penghuni lembah-lembah itu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Lembah Wail bagi tiap-tiap yang banyak melakukan dusta dan kebanyakan dosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Jadi kelompok yang pertama yang akan menghuni lembah Jahannam adalah orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat kepada mereka tapi mereka dustakan. Ingat, satu ayat didustakan itu sama dengan mendustakan semua ayat. Jadi kalau 30 juz itu satu ayat saja kita dustakan, maka itu sama dengan mendustakan satu Quran. Dan hari ini banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak sekali. Maka para pendusta itu mereka akan menempati lembah di dalam Jahannam yang disebut Al-Wail. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat afakin athim ini diisyaratkan kepada para dukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum 'ala man tanazzalu syayatin?" Maukah kalian kuhabarkan tentang turunnya setan itu? Kalau turun ke bumi itu nemui siapa? Tanazzalu ala kulli afakin athim,
setan itu akan turun kepada setiap para pendusta dan pendosa, yulquna sam'a wa aktsaruhumul kadzibun. Kemudian mereka pun melemparkan apa yang mereka dengar dari langit, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Maka lembah itu juga diperuntukkan untuk para dukun yang mereka berdusta dan mengambil dusta dari kalangan syaitan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun yauma idzin lil mukadzibin. Dalam surah Ar-Rahman, begitu juga surah Al-Mursalat, diulang-ulang kalimat wailun yauma idzin lil mukadzibin. Lembah wail pada hari itu bagi para pendusta. Maksudnya pendusta di sini siapa? Para pengingkar nikmat. Orang-orang yang suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka wail, lembah jahanam. Kemudian juga Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Lembah wail bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah ini artinya bagian daripada ghibah. Cuman bedanya kalau humazah dengan isyarat, kalau lumazah dengan lisan. Jadi orang berghibah walaupun dengan isyarat dalam rangka merendahkan orang itu termasuk humazah. Kalau dia melecehkan orang dan berghibah dengan lisannya maka disebut dengan lumazah. Humazah sendiri akan mendapatkan wadin fi jahannam, wail, dan lumazah sendiri akan mendapatkan wail sendiri. Jadi kalau dua-duanya berarti mendapatkan dua lembah itu, naudzubillah. Kemudian juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain Al-Baqarahnya, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Lembah wail bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah untuk memperjualkan dengan harga yang murah. Celaka bagi mereka terhadap apa yang mereka catat, dan celaka bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Maka ini juga orang-orang yang mereka menyembunyikan kebenaran atau mengklaim sesuatu yang bukan dari Allah, dia katakan dari Allah, maka bagi mereka wail. Termasuk juga orang-orang yang menyebarkan hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Mereka mengatakan datang dari Nabi padahal bukan dari Nabi, bagi mereka wail. Dan ingat, setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, maka dosa itu dipastikan dosa besar. Setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, maka dosa itu dosa besar. Kalau antum dapati dalam Quran Allah menyebut kalimat dosa, sebelumnya Allah katakan wail, 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 berarti dosa itu besar. Karena definisi dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman di akhirat dengan neraka, dengan lembah, dengan siksa, ataupun ancaman di dunia dengan hukum hudud, potong tangan, rajam, cambuk, dan yang semacamnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Allah juga mengatakan masih dalam wail, wailun lil mutaffifin. Lembah wail bagi para mutaffif. Mutaffif itu diambil dari kata-kata tatfif. Tatfif itu artinya mengurang-urang, baik banyak ataupun sedikit. Dan surah Al-Mutaffif ini turun kepada Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi Rasul ketika pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak terjadi kecurangan di kota Madinah itu, karena perekonomian dipegang orang Yahudi ketika itu, khususnya Yahudi Bani Qunaiqah. Mereka suka mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, dan yang semacamnya. Intinya curang dalam dagang. Maka turunlah kalimat atau ayat Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Lembah wail bagi para mutaffif yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Artinya orang-orang yang curang dalam dagang, maka mereka terancam. Subhanallah ya, sering saya katakan sama antum,
mengurak takaran dan timbangan atau meteran itu tidak banyak. Kalau kain 1 meter antum kurangi 5 cm itu kan tidak banyak 5 cm. Untuk apa kain 5 cm? Ya untuk tali jenazah aja lah 5 cm itu. Untuk apa? 5 cm tidak ada gunanya. Dibuat celana tak bisa, dibuat baju tak bisa. Untuk apa 5 cm? Untuk tali saja. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam dengan kalimat wail? Coba kan. Kain yang tidak berguna yang dikurangi itu rupanya menjadi ancaman bagi dia lembah jahanam. Ya, karena orang yang membeli kain itu kita tidak tahu. Apakah yang membelinya itu fakir miskin? Apakah yang membelinya itu anak yatim? Ataukah yang membelinya itu orang kaya dan begitu seterusnya? Kalau yang membelinya itu fakir miskin berarti kita mengambil hak fakir miskin. Kalau yang membeli anak yatim berarti kita mengambil hak anak yatim. Kalau kita pembelinya orang kaya berarti kita mencuri dari dia. Itu yang kemudian kenapa hukumannya wailun. Ataupun orang yang ngurang-ngurang takaran, diketoknya tuh takaran itu biar dengok ke atas. Jadi kalau diisi tak penuh kan. Sekarang kalau umpamanya beli buah 1 kilo, antum ambil 2-3 buah jeruk itu enggak mengenyangkan. Tapi sekali lagi lihat ancamannya, wailun, lembah jahanam bagi orang-orang yang tatfif ini. Tapi di masyarakat kita, masya Allah, kalau tidak curang itu kayaknya kurang untung katanya. Pada rizki itu sudah ditetapkan. Anda mau curang, Anda mau jujur, dapatnya sama. Karena rizki itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfud. Tidak perlu curang lagi, apa mau dicurangi? Ini juga diantara lembah wel bagi mereka. Kemudian lembah ghai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang sekelompok orang setelah mereka yang mereka melalaikan salat dan mengikuti syahwat dan mereka akan dimasukkan ke dalam lembah al-ghai. Ulama mengatakan seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maksudnya melalaikan solat di sini adalah mereka mengakhir-akhirkan waktunya. La yusalli dhuhra hatta ya'ti al-asra walal asra hatta taghrub asy-syams. Dia tidak langsung zuhur sampai nunggu asar baru solat. Dia tidak solat asar nunggu terbenam matahari. Itu namanya mengakhir-akhirkan waktu bagi mereka al-ghai. Dan yang terakhir adalah lembah Sakor. Untuk siapa lembah Sakor ini? Maka Quran sendiri yang mengatakan ma salakakum fi Sakor. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka Sakor? Ke lembah Sakor itu kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama, kami tidak pernah salat. Orang-orang yang tidak pernah salat, mereka terancam dengan lembah Sakor. Yang kedua, walam nakunut imul miskin. Tidak punya perhatian kepada orang miskin. Maka juga orang-orang yang tidak pernah perhatian kepada fuqara wal masakin, Allah ancam dengan lembah Sakor. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami kemudian bermain-main bersama orang-orang yang khaid, yang rusak. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang taklid kepada keburukan dan mereka tidak pernah mengikuti kebaikan. Apapun keburukan diikutinya, tapi kebaikan ditinggalkannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Artinya mendustakan kematian, mendustakan hari kiamat, mendustakan alam kubur, mendustakan proses perjalanan setelah kematian dan begitu seterusnya. Maka Allah ancam dengan Sakor. Hatta ya'tiyakal yakin, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kita kematian. Inilah diantara para penghuni lembah-lembah jahanam. Saya ulangi bahwa lembah jahanam ada 3. Pertama al-ghai, yang kedua wail, dan yang ketiga Sakor. Adapun lembah habhab yang disebutkan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, yang dikeluarkan Imam Darimi, dilemahkan para ulama. Kemudian juga ada lembah namanya Jub al-Hazan. Ini pun dilemahkan oleh para ulama.
Sehingga karena ini perkara gaib, ikhwan. Neraka itu perkara gaib. Kita tidak bisa menetapkan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang lemah. Perkara gaib itu harus ditentukan dengan wahyu. Dan wahyu yang jelas-jelas ada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ketika kita tidak mendapatkan sunnah-sunnah yang sahih, berarti kalau ada memang hadis-hadis yang lemah, berarti keadaan mereka sama dengan ketiadaannya. Karena menetapkan sesuatu yang gaib itu harus jelas-jelas sahih hadisnya. Maka kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim, bahwa yang kita tetapkan cuma 3, bahwa di Jahannam ada 3 lembah, Al-Ghai, Al-Wail, dan juga As-Saqar. 4 permintaan penduduk neraka. Dan itu semua dituangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja permintaan-permintaan penduduk neraka ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan manusia ke dalam surga dan sebagian mereka ke dalam neraka, ji'a bil mauti, maka kematian akan didatangkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu akan dibentuk seperti kambing gibas, kemudian akan disembelih di antara surga dan neraka. Artinya sejak itu tidak ada kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengirim penyeru kepada penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah la mauta lakum. Wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi bagi kalian. Kemudian penyeru ini datang kepada neraka dan mengatakan, ya ahlan nar la mauta lakum. Wahai penduduk neraka, tidak ada juga kematian kepada kalian. Maka ketika tidak ada kematian, maknanya kedua penduduk ini akan dikekalkan selamanya, baik penduduk neraka ataupun penduduk surga. Lah disinilah kemudian penduduk neraka yang dimasukkan ke dalam neraka dan sudah ditakdirkan dikekalkan di dalam. Maka ada 4 permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja permintaan mereka? Yang pertama dituangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan permintaan mereka dan mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana, ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Kemana? Maksudnya dikembalikan ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia kemudian kembali ke kafiran, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Dari sini kita tahu bahwa penduduk neraka itu menyesal semenyesal-menyesalnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka berjanji kalau mereka keluar dari neraka dan dikembalikan ke dunia, maka mereka akan berbuat baik. Dan kalau mereka kembali kepada kekafiran mereka, mereka menyatakan diri, maka kami termasuk orang-orang zalim. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, qala sa'u fiha wa la tukallim. Tinggallah kalian di neraka dengan cara hina dan jangan pernah bicara dengan aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada penduduk neraka bahwa ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia dan berjanji mereka akan berbuat baik, Allah katakan ikhsa'u fiha. Tidak perlu.
sudah kalian diam saja dengan cara hina di neraka ini, dan jangan pernah kalian berbicara lagi denganku. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak menulis hadis Nabi SAW. Beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah banyak menghafal, sehingga tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hafalan hadisnya melebihi Abu Hurairah. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn As ini banyak mencatat. Apa kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an? Allah tidak mau mengajak bicara kepada manusia 2 kali lipat umur dunia. 2 kali lipat umur dunia, Allah tidak akan mengajak bicara penuh neraka. Padahal 1 hari kehidupan dunia ini sama dengan 1000 tahun kehidupan akhirat. Inna yauman, atau 1 hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. 1 hari kehidupan akhirat ini bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau seandainya 2 kali umur dunia, sudah kebayang tuh berapa ribu tahun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara penuh neraka. Ini sebuah kinayah bahwa orang-orang kafir yang dikekalkan di neraka itu selamanya tidak akan mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Mereka akan tetap diam di situ. Lah ketika penuh neraka itu tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan permintaan mereka, mulailah mereka melirik kepada malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat penjaga penuh neraka. Karena Allah tidak kabulkan permintaan mereka, maka mereka melirik kepada siapa? Malaikat Malik. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran juga, surah Az-Zukhruf ayat 77, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan penuh neraka. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Tetapi malaikat Malik mengatakan, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka dan tidak ada kematian. Jadi permintaan yang kedua, ketika mereka entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mereka diazab oleh Allah azza wa jalla dalam neraka itu, mereka tidak tahan. Sehingga karena tidak tahan itulah mereka minta agar supaya mati saja. Tetapi malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tidak akan mati dan kalian akan tetap tinggal di neraka selamanya. Subhanallah. Ya. Kemudian dikatakan, laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarahum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran ketika di dunia kepada kalian, tetapi kebanyakan di antara kalian benci dengan kebenaran itu. Cukup sampai di sini? Tidak juga. Ketika kemudian mereka tidak bisa meminta kepada malaikat Malik, mulailah mereka melirik kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lain. Dan itu digambarkan dalam surah Ghafir ayat 49-nya. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, wahai para penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Karena mereka sudah tidak tahan. Entah mereka beribu-ribu tahun mereka diazab di situ, mereka minta 1 hari untuk istirahat. Tetapi
Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Pertama, mereka minta keluar dari neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan dan Allah katakan kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Kemudian mereka meminta kepada Malik, penjaga neraka, agar diwafatkan saja, minta kepada Allah agar kami diwafatkan saja. Tapi malaikat Malik mengatakan tidak, kalian tidak akan diwafatkan, kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mulailah mereka minta keringanan. Ya sudah, kalau tidak bisa diwafatkan, 1 hari saja, kami ingin istirahat. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan ketika permintaan itu tidak berguna bagi mereka, enggak ada gunanya. Barulah kemudian penduduk neraka itu mulai melirik pada penduduk surga. Ketika meminta kepada Allah ditolak, meminta kepada malaikat Malik ditolak, meminta kepada penjaga-penjaga jahanam ditolak, mulailah mereka melirik kepada penduduk surga. Karena neraka dan surga itu ada jendela, di mana penduduk surga bisa melihat penduduk neraka, begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullah 'ala zalimin. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ketika dalam surah Al-A'raf ayat ke-44, dan ketika penduduk surga itu menyeru kepada penduduk neraka, sungguh kami, kata penduduk surga, sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami dengan kebenaran. Apakah kalian juga sama mendapatkan janji Allah kepada kalian? Peneraka mengatakan ya. Maka datanglah penyeru di antara mereka dan mengatakan kepada peneraka, sungguh Allah telah melaknat orang-orang yang zalim. Pada Al-A'rafnya ayat 50-nya Allah katakan, dan penduduk neraka pun menyeru kepada penduduk surga. Apa seruannya? An afidu alaina minal ma, tolonglah berikan kepada kami setetes air yang kalian minum. Au mimma razaqakumullah, atau mungkin makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf, Allah telah haramkan keduanya, maksudnya makanan kami dan minuman kami, kepada orang-orang kafir. Penduduk surga pun menolak permintaan penduduk neraka. Padahal ayat ini umum. Bisa saja yang meminta air itu bapak kepada anaknya. Mungkin bapaknya di neraka, anaknya di surga. Atau mungkin suaminya di neraka, istrinya di surga. Atau mungkin anaknya di neraka, orang tuanya di surga. Mungkin sesama keluarga mereka meminta. Mungkin seorang ayah minta kepada anak yang ada di surga, nak, mintalah setetes air yang Allah berikan kepadamu, atau makanan yang Allah rizkikan kepadamu. Tetapi semua penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya kepada orang-orang kafir. Ketika itu sudah tidak ada jalan kenikmatan lagi. Allah tolak permintaannya, malaikat Malik tolak permintaannya, para penjaga jahanam tolak juga permintaannya, penduduk surga pun ikut menolak permintaan penduduk neraka. Di sini terjadi penyesalan hebat penduduk neraka, karena keinginan mereka tidak dipenuhi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran telah meringkas apa penyebab penyesalan sehingga mereka meminta 4 permintaan dan ditolak semuanya. Yang pertama,
Karena dahulu penduduk neraka ini ketika di dunia mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dahulu, maksudnya di dunia, kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasulnya. Tapi mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka rasakan penyesalan sekarang di neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Fatir ayat 36-nya dan 37-nya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika nazzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan azabnya. Demikianlah kami balas setiap orang yang kufur. Mereka pun berteriak-teriak di neraka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Manfaat kalimat ya Rabbana? Tidak manfaat, karena kalimat ini hanya manfaat di dunia, ikhwan. Kalau kita di dunia katakan ya Rabbana, manfaat bagi kita. Tapi ucapan ya Rabbana di akhirat itu tidak ada manfaatnya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu di dunia. Lihat, mereka mengatakan menyesal. Pertama, mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka menyesal karena mereka tidak beramal saleh sebagaimana yang mereka pikirkan di akhirat. Kenapa aku dulu tidak beramal saleh? Makanya Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah jawab itu penduduk neraka itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang punya pikiran? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab peringatan kepada orang-orang yang berusia 60 tahun. Dari 40 sampai 60 tahun. Jadi Imam Bukhari itu membawakan ayat ini, kemudian memberikan judul atau bab dalam sahihnya tentang tidak ada uzur bagi orang-orang yang berusia 60 tahun untuk tidak bertobat. Artinya kalau di usia 40 tahun sampai 60 tahun kok tidak bertobat, berarti setelah tidak akan dapat taufik. Gitu maksudnya. Kalau orang sudah 40 tahun sampai 60 tahun tidak juga bertobat kepada Allah, maka akan susah dapat taufik setelahnya. Karena di sini Allah singgung kepada peneraka, bukankah aku telah berikan usia panjang? Maksudnya 40 sampai 60 tahun gitu maksudnya. Kalau dalam rentan umur begini tidak berubah juga, subhanallah, orang itu susah akan dapat taufik. Kenapa? Ulama menjelaskan, karena usia 40 sampai 60 tahun itu rata-rata nikmat Allah itu sudah Allah berikan hampir secara keseluruhan. Rata-rata usia 40 sampai 60 tahun sudah berumah tangga, sudah punya anak, sebagian mereka sudah punya cucu, sebagian mereka sudah punya pekerjaan yang mungkin mapan, dan akal pun sudah sehat. Makanya Nabi itu diutus tidak di usia 25 atau 30 tahun, tidak, tapi di usia 40 tahun, karena disitulah akal manusia sehat-sehatnya.
Makanya sering saya katakan, dari segi mengkonsumsi makanan saja di usia 40 tahun ke atas itu, makan itu bukan pakai mulut, tapi pakai akal. Bukan pakai mulut, kan? Bukan pakai akal. Kalau pakai mulut mungkin di usia 20 tahun pakai mulut, mau sate 100 tusuk pun main hantam saja. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas pakai akal dia makannya. Ini tidak bisa dimakan ini, gula naik. Nggak bisa makan ini, kolesterol naik. Nggak bisa makan ini, asam urat naik. Akalnya main. Dan itu tidak haram, tidak ada masalah, karena untuk kebaikan kan. Tapi dari situ kita tahu bahwa dari segi makanan saja sudah dikurangi nikmat tuh. Nikmat kita itu sudah dikurangi, tenaga sudah mulai berkurang, syahwat sudah mulai berkurang, makanan juga sudah mulai berkurang, macam-macam sudah mulai berkurang. Lah kalau seandainya tanda-tanda kurangnya nikmat itu menyadarkan dia, kapan lagi dia sadar, gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di usia 40 tahun sampai 60 tahun itu, sadar enggak kamu? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kami melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, seraya berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami sekarang orang-orang yang yakin. Terkadang manusia kalau hanya diceritakan neraka di dunia itu tidak yakin. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mendengar ataupun membaca bagaimana ngerinya neraka. Orang yang masuk neraka, mereka diberikan pakaian dari neraka, makanan dari zakum, mereka akan diborgol, mereka akan dikejar-kejar neraka, mereka akan dikelupas-kelupaskan kulit mereka. Itu kita sering dengar di dunia. Tapi sebagian kita nampaknya yakin tidak yakin. Tetapi di akhirat, ketika betul-betul Allah mengatakan waji'a bi jahannam, Allah datangkan neraka jahanam, dan mereka melihat nerakanya, mendengar suaranya. Apa yang terjadi? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami sudah melihat sekarang, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Apakah harus melihat neraka dulu baru beramal saleh? Apa seperti itu? Ya mustahil lah kan gitu. Karena kalau kita diperlihatkan neraka, maknanya tidak ada amal soleh lagi. Karena amal soleh itu hanya dilakukan di dunia. Kalau sudah melihat neraka, maknanya sudah tidak di dunia lagi. Mustahil orang itu kembali ke dunia. Makanya kemudian terjadi penyesalan di sini. Dan mereka mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh, kami sudah yakin sekarang. Lah ketika di dunia kalian tidak yakin, setelah melihat neraka tiba-tiba yakin, disinilah ujian keimanan seseorang. Makanya ada seorang sahabat yang dijuluki sebagai ghasilul malaika. Sahabat ini dimandi besarkan malaikat, namanya Handalah. Kenapa Handalah dimandi besarkan malaikat? Karena saat dia mati syahid, dia sedang junub. Dia tidak sempat mandi junub. Setelah melakukan hubungan dengan istrinya langsung perang. Kemudian Allah takdirkan mati syahid. Maka malaikat dari mana-mana datang, kemudian memandikan jenazahnya. Makanya Handalah itu dijuluki ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan malaikat. Semasa hidupnya Handalah ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengeluh dan mengatakan, wahai Abu Bakar, aku loh kalau hadir di majlis taklimnya Nabi, kemudian Nabi menceritakan neraka, kemudian Nabi menceritakan sorga, rasanya sorga neraka itu ada di pelupuk mataku, katanya, seolah-olah nyata di depanku.
Tapi ketika kami keluar dari pengajian Nabi, dari taklim Nabi, kami sibuk pula dengan keluarga, sibuk pula dengan pekerjaan, rasanya neraka dan sorga itu bagaikan hayalan. Hanya dongeng-dongengan saja. Apa saya ini munafik, wahai Abu Bakar? Kan begitu. Itu yang kita rasakan juga kan. Antum kalau hadir di majelis taklim, saya cerita neraka, kayaknya neraka itu betul ada. Tapi kalau sudah keluar, ya biasa saja, seolah-olah tidak yakin dengan neraka. Ya masih ghibah, masih dusta, masih curang, masih ini, masih itu. Kalau di majelis taklim yakin ada neraka itu. Kalau sudah keluar tuh tidak yakin itu. Karena masih maksiat di luar. Jadi Handalah ini mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, apakah sikap saya ini termasuk sifat munafik wahai Abu Bakar? Kalau di majelis Nabi, Nabi cerita neraka, surga, rasanya surga neraka ada di pelupuk mataku. Kalau sudah keluar rasanya neraka itu hanya dongeng-dongeng saja. Abu Bakar mengatakan, ya Handalah, rasa-rasanya apa yang kau rasakan sama pula dengan yang aku rasakan. Kalau gitu kita datang kepada Nabi. Dua-duanya datang kepada Nabi, menceritakan, Rasul, kami berdua kalau duduk di majelis ta'limu mendengar kau cerita neraka dan surga, seolah-olah surga neraka ada di pelupuk kami berdua. Tapi ketika kami keluar dari pengajianmu, seolah-olah surga neraka itu hanya dongengan belaka. Apa kami dua termasuk orang munafik wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Handalah, menasihati, ya Handalah, tidak. Walakin ya Handalah sa'atan sa'at. Itu bukan munafik. Tapi ingat wahai Handalah, bisa saja perkara itu menuju ke sana. Maka saya nasihatkan kepadamu, walakin sa'atan sa'ah. Kau boleh bekerja sesaat, tapi kau juga harus hadir di majlisku sesaat. Kau boleh sibuk dengan dunia, tapi juga luangkan waktumu untuk akhirat. Ya. Maknanya apa? Hadir di majlis taklim itu perlu gitu. Karena hanya majlis taklimlah yang bisa meluruskan kehidupan kita di luar sana. Siapa lagi mau nasihati antum kalau sudah di luar, ikhwan? Hanya orang-orang yang hadir di majelis taklim baru teringatkan, oh ada neraka, ada surga, ada halal, ada haram, ada baik, ada buruk, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi mengarahkan, kau tidak munafik, tapi ingat, satu saat kau boleh sibuk dengan dunia, tapi saat yang lain sibukkan dengan akhirat. Hadir di majelis taklim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Haqqah ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun orang-orang yang diberikan kepada mereka catatannya dari sebelah kirinya, maksudnya orang-orang kafir, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikanlah kepadaku catatan-catatan ini. Kenapa? Karena dia tahu isinya keburukan dia semuanya. Dia baru menyesal bahwa seluruh isi catatan selama di dunia itu tidak ada yang baik. Makanya kalau bisa dilempar saja catatan itu, tapi kan tidak bisa. Dia harus tetap mengambilnya, tanda bahwa dia termasuk orang kafir. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nabanya, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi pasir saja, aku jadi tanah saja, supaya aku tidak dihisab dan tidak diadab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semua mustahil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi orang-orang kafir yang saya ceritakan di sini. Orang-orang yang beriman saja, mereka pun akan menyesal karena kekurangan mereka beramal soleh di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW suatu hari dia lewat di sebuah kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man sahib hadal qabr, siapa pemilik kuburan ini? Maka para sahabat yang lain mengatakan, fulan ibn fulan, itu kuburannya fulan bin fulan wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, rak'atani ahabba ila hadha min baqiyati dunyaku. Kata Nabi SAW, 2 rakaat yang ia lakukan kalau seandainya dia bisa sholat dalam kuburan itu 2 rakaat,
itu lebih dicintai daripada dunia yang kalian miliki semuanya. Jadi kalau seandainya penduduk kuburan itu mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan 2 rakaat saja salat sunnah, itu jauh lebih baik daripada 1 dunia dan kenikmatannya. Karena itu yang diperlukan mereka. Apalagi coba, yang diperlukan mereka hanya itu saja, amalan soleh. Makanya dalam hadis yang lain, rak'atani khafifatani mimma tahkiruna wa tanfuluna yaziduhuma hadha fi amalihi ahabba ilaihi min baqiyati dunya. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan, kemudian ditambahkan pada amalan orang ini, itu jauh lebih dia cintai dibandingkan dunia yang kalian kuasai. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang yang beriman saja mereka menyesal karena mereka mungkin kurang beramal banyak di dunia, sehingga mereka berangan-angan untuk bisa sholat walaupun hanya 2 rakaat sunnah dalam kuburan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quranul Karim juga, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka mengatakan, ya Rabb, kami kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Dalam ayat yang lain, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar kami bisa bersedekah dan bisa beramal saleh. Tapi di dunia, di akhirat tidak mungkin. Jangankan lagi di akhirat, di kuburan saja tidak mungkin. Apalagi orang sudah masuk neraka, kan? Permintaan itu pasti ditolak. Kalau di dunia masih mungkin lah. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyani, walan yamla'u fahu illa turab, wa yatubullahu ala man tab." Seandainya seseorang itu memiliki 1 lembah emas di dunia, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi. Mungkin? Mungkin. Ada orang bercita-cita ingin punya rumah, kan? Sudah punya rumah, ingin punya rumah lagi. Allah kabulkan, punya rumah lagi dia. Sudah punya 2 nih, ingin punya 3, Allah kabulkan, dikasih lagi 3, dikasih lagi 4, 5, 6. Itu mungkin permintaan di dunia. Tidak ada yang mustahil di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat mana mungkin? Makanya kita lihat di dunia itu para pengusaha yang mungkin miliarder gitu ya, dulunya orang-orang susah, orang-orang miskin. Maknanya apa? Cita-cita dan permintaan mereka itu semua dikabulkan di dunia. Tapi di akhirat mungkinkah dikabulkan? Mustahil. Permintaan-permintaan di akhirat tidak mungkin dikabulkan. Makanya lihat 4 permintaan penduduk neraka yang sudah saya jelaskan di awal, semua ditolak. Mereka ingin keluar dari neraka, Allah tolak. Bahkan Allah tidak akan mengajak bicara selama 2 umur kekuasaan, umur dunia, 2 kali umur dunia lagi. Berdasarkan perkataan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian mereka minta dimatikan, nak mau hidup di neraka, minta kepada malaikat Malik. Malaikat Malik menolaknya dan mengatakan apa? Sudah, kalian tinggal saja di neraka, ngapain minta mati-mati? Kemudian mereka meminta kepada penjaga neraka untuk 1 hari istirahat. Tapi para penjaga neraka pun sama, tidak ada istirahat bagi kalian. Oke, kalau tidak ada istirahat, mereka ingin merasakan nikmat penduduk surga, hanya makan atau minum sedikit saja yang Allah bisikan kepada mereka. Penduduk surga pun menolak semuanya. Artinya bahwa kondisi-kondisi seperti ini, inilah penyesalan yang hakiki yang tidak mungkin seseorang lari dari kenyataan kelak di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dosa-dosa yang menyebabkan kita terlempar ke dalam neraka. Terkadang dosa-dosa ini ringan bagi kita, tapi tidak sadar bahwa dosa ini rupanya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperpanjang mukaddimah, dosa apa saja yang menjadikan kita ini bisa terlempar ke dalam jahannam.
Yang pertama, ar-riya'u fil a'mal wa adamul ikhlasi fiha. Yang pertama adalah riya. Saat beramal itu, amalan kita ingin dilihat orang, didengar orang, dipuji orang, dan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nabi SAW pernah menceritakan tentang 3 manusia. 3-tiganya membawa amalan besar, bukan kecil, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru 3 orang ini pula yang menjadikan manusia pertama disentuh api neraka. Siapa mereka? Pertama, orang yang mati syahid. Harusnya orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, seorang pakar Quran. Harusnya Qurannya menyelamatkan dia. Dan yang ketiga, orang-orang yang rajin bersedekah. Ini kan amalan-amalan luar biasa. Orang yang mati syahid, orang yang mengajarkan Quran, orang yang banyak bersedekah, ini kan luar biasa amalan seperti ini. Tetapi ketika kemudian dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, 3-tiganya masuk neraka. Bahkan orang yang pertama disentuh api neraka lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang mati syahid, kemudian Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, apa yang kau lakukan di dunia? Maka dia menceritakan amalan dia, bahwa aku berperang karenamu, ustushhidtu fika, aku mati syahid karenamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kenapa? Engkau ini qatalta liyuqal annaka syahid. Engkau ini, atau annaka syuja, engkau ini berperang hanya karena supaya manusia menganggap engkau ini pahlawan, pemberani, bukan karena aku, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang ini. Dan Nabi SAW katakan, maka orang ini kemudian dilemparkan ke dalam api jahannam. Fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar, kata Rasul. Maka diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang sedekah, ditanya, dia mengatakan, aku sedekah karenamu, tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Begitu juga orang yang pakar Quran, dia mengatakan, aku membaca Quran karenamu, tapi Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Engkau membaca Quran supaya orang menganggap kau qari, engkau bersedekah supaya engkau dianggap manusia dermawan, dan begitu seterusnya. Maka 3-tiganya fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, diseret wajahnya, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Maka dari sini kita tahu bahayanya amalan itu kalau dihinggapi riya. Makanya biasakan dalam beramal itu 2 perkara. Pertama, tanamkan keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, kalau kita beramal itu cukuplah kita dengan Allah yang tahu. Maka kita bisa terhindar dari riya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang bisa atau dosa-dosa yang bisa melemparkan kita ke dalam neraka adalah idzaul jiran, menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga ini dosa yang sangat besar. Kadang-kadang kita tidak paham bahwa kita ini diberikan anugerah tetangga itu kesempatan baik, bahwa tetangga itu bisa mengantarkan kita ke dalam sorga sebenarnya. Karena tetangga itu bisa menjadi jalan ke sorga, bisa juga menjadi jalan ke neraka. Tapi Islam mengatur hak-hak bertetangga. Makanya Jibril selalu menasihati Rasul agar terus menghargai tetangganya, sampai-sampai karena seringnya Jibril
memberikan wasiat soal menghormati tetangga itu seolah-olah tetangga menjadi ahli warisnya. Karena biasanya kita ini punya saudara yang dekat dengan kita, tapi rumahnya jauh-jauh. Terkadang kalau kita sakit, kalau ada kemalangan, kalau ada kecelakaan, tetangga pula yang pertama kali tahu. Makanya hak-hak bertetangga itu diatur dalam Islam. Dan tentu tetangga itu kan ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, dan ada tetangga yang memiliki 1 hak saja. Kapan tetangga ketika memiliki 3 hak? Kalau dia bertetangga dengan kita dan dia seorang muslim plus dia kerabat kita, berarti punya 3 hak dia. Pertama hak bertetangga, yang kedua hak seorang muslim, yang ketiga hak kerabat. Kalau kita punya tetangga, dia bukan kerabat tapi dia seorang muslim, berarti haknya cuma 2, hak bertetangga dan hak seorang muslim. Tapi kalau kita punya tetangga bukan kerabat, bukan muslim, dia non muslim, tetap dia punya hak, namanya hak bertetangga walaupun dia non muslim. Salah satunya wayamnaunal maun, jangan pelit ketika tetangga non muslim mungkin meminjam sesuatu dari perabot-perabot rumah kita. Mereka punya hak meminjam pisau, piring, gas atau apa namanya, atau pinjam motor dan begitu seterusnya. Jangan dilarang, ya, karena mereka punya hak. Lah di antara dosa yang melemparkan manusia ke dalam neraka itu adalah idzaul jiran, ketika kita menyakiti tetangga. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'alu walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha." Rasul, saya punya tetangga seorang ibu, salat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sedekahnya rajin, berbuat baiknya rajin, tapi kekurangannya satu, lisannya selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan, bahkan wanita itu pantas masuk neraka, kata Rasul. Lihat, ya. Menyakiti tetangga ini bukan perkara remeh, terutama ibu-ibu. Walaupun karena di sini Rasul ditanya soal seorang ibu. Karena biasanya yang suka nyakiti tetangga itu kan bapak-bapak biasanya. Biasanya mama. Bapak-bapak ini sibuk di luar, dia dapat laporan saja. Bang, tetangga anu begini. Baru dia terkompori. Kalau gasnya 5 kilo masih mending, 10 kilo pula gasnya. Kan? Muncaklah deh emosinya. Tapi kan yang memulai biasanya mama dulu, ibu-ibu nih biasanya. Makanya contohnya dalam hadis ini seorang ibu. Rasul ada seorang ibu katanya, salat malamnya rajin, puasa sunnahnya rajin, kemudian sedekahnya rajin, berbuat baiknya rajin, rajin pula dia menyakiti tetangga dengan lisannya. Rasul mengatakan wanita itu tidak ada kebaikan. Bayangkan, gara-gara dosa lisan kepada tetangga, wanita ini sudah melebur seluruh kebaikan sunnahnya, terkalahkan dengan dosanya. Maka jangan suka menyakiti tetangga, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kadang parkir sembarangan. Kita depan rumah ada parkir pula di depan rumah tetangga. Kita ada tong sampah, disimpan pula sampahnya di tong sampah tetangga. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya. Atau mengirim bau-bau yang tidak sedap kepada tetangga. Memang sampah-sampah kita diletakkan di rumah kita, tapi baunya sampai ke tetangga, kan begitu. Ya kalau bisa buang segera. Kalau itu menyakitkan, jangan nunggu orang buang sampah seminggu sekali, kan itu. Ataupun kita ini punya tanaman mangga atau apa, jelas-jelas lo daunnya ke tetangga, potong. Jangan dia yang sapu, kita yang makan buahnya, kan itu. Ini kan kadang-kadang masalah juga. Oke lah yang seperti itu kadang-kadang ya jadi omelan tetangga. Tapi yang lebih parah adalah ketika menyakiti tetangga itu dengan lisannya. Itu sakitnya tuh di sini. Sakit orang kalau terkena sabetan lisan itu. Ini yang kedua. Yang ketiga,
orang dosa-dosa yang akan melempar pelakunya ke neraka adalah orang-orang yang mereka menggambar gambar yang bernyawa. Hati-hati ya, jangan jadi pelukis. Kalau melukis boleh, tapi yang dilukis ya gunung, sungai, hutan, langit, bumi, pemandangan, silahkan. Tapi kalau yang dilukis itu manusia ataupun binatang yang bernyawa, maka hadis Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan, takhruju unukum min nar yaumal qiyamah. Neraka itu punya leher dan lehernya keluar. Jadi neraka itu punya leher dan lehernya keluar. Kemudian leher neraka itu laha ainani tubsiran. Dia memiliki dua mata yang akan memandang tajam. Wa udhunani tasma'an, memiliki dua telinga yang bisa mendengar dengan tajam. Wa lisanun yantik, dan leher neraka itu punya lisan yang akan menjulur. Kemudian leher neraka itu akan mengatakan, inni wukiltu bi thalathin, aku diperintahkan untuk menyambar 3 manusia. Bikulli jabbarin anid, pertama orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang takabur. Wa bikullin man da'ama Allahi ilahan akhar, yang kedua orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang musyrik. Dan yang terakhir wabil musawwirin, dan para penggambar, para pelukis. Makanya boleh jadi seniman, tapi jangan melanggar syariat. Ya. Coba bayangkan, ini bukan main-main. Alasannya kenapa? Karena menyerupai ciptaan Allah. Nanti pada hari kiamat, para penggambar makhluk yang bernyawa itu disuruh menghidupkan gambarnya itu, lukisannya itu. Kalau tidak bisa, dia diadab terus dan disambar oleh leher neraka, naudzubillah. Maka ini peringatan kepada para pelukis. Kemudian juga di antara dosa-dosa yang bisa melemparkan ke neraka adalah at-takallum bi kalamin min suhtillahi azza wajal. Bicara tanpa dipikir. Bicara asal ngomong, asal jeplak gitu bahasanya ya. Asal ngomong aja enggak dipikir. Rupanya satu kalimat yang dikeluarkan itu membuat Allah murka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati. Ada seorang hamba itu mengucapkan satu kalimat. Lihat ibarah Nabi. Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat. La yulkilah habalan, tanpa sadar dia ucapkan. Dia enggak mikir kalau kalimat itu justru membuat Allah murka. Apa kata Nabi SAW? Min sukhtillah, rupanya satu kalimat itu mengundang kemurkaan Allah. Kata Nabi, yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka dengan sebab satu kalimat ini, orang ini akan dilempar ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Dalam riwayat sab'ina ama, 70 tahun dilempar belum sampai di dasar jahanam. Kan ngeri ikhwan ya. Ingat satu kalimat. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat dianjurkan seseorang itu untuk berfikir. Sebelum bicara itulah berfikir. Apakah bicaranya ini mengandung dosa atau tidak? Apakah bicaranya ini ada manfaatnya atau tidak? Makanya Rasul mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk keindahan Islam itu tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena ucapan manusia kan terbagi 3. Ada ucapan mengandung dosa, ada ucapan mengandung pahala, ada ucapan yang tidak mengandung dosa dan pahala. 3-tiganya dicatat. Dan 3-tiganya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi SAW marah kepada Aisyah radhiyallahu anha gara-gara isyarat.
bukan ucapan, isyarat. Aisyah itu mengisyaratkan begini saja, bahwa dia tinggi, Sofiyah itu pendek. Dia tidak ngomong, hanya mengisyaratkan begini saja. Tapi Nabi SAW emosi dan marah dan mengatakan, ya Aisyah, sudah jangan lakukan lagi. Karena satu kalimat yang mengandung ghibah itu kalau dilempar dalam air lautan, satu dunia ini cukup mencemari lautan. Satu kalimat loh bisa mencemari seluruh air lautan. Rasul ingin mengibarahkan tentang apa? Dahsyatnya dosa kalimat. Dahsyatnya dosa kalimat, ya. Bahkan bukan hanya kalimat, huruf saja kadang-kadang itu bisa melemparkan kita ke neraka. Bukan ini kalau kalimat tuh agak panjang, huruf ini kan pendek. Seperti Allah mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan kepada kedua orang tua dengan kalimat uff. Itu uff kan cuma 2 huruf, alif dan fa. Uff itu bukan kalimat huruf, 2 huruf. Uff, ya kan? Tapi lihat bagaimana dahsyatnya 2 huruf ini yang merupakan tanda durhaka seorang anak kepada orang tua. Allah bisa lempar dia ke dalam neraka, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini jaga lisan. Jaga lisan, ya. Kemudian yang ke-5 di antara dosa yang bisa melemparkan kita ke neraka adalah tabarruj lin nisa. Seorang wanita yang tidak menjaga penampilan. Tabarruj itu artinya wanita yang berdandan. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Berdandan. Seperti apa sih dandanan jahiliyah itu? Sehingga Allah melarang, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang jahiliyah itu kalau pakai pakaian itu rambutnya nampak depan gini. Jadi kalau pakai kan ada jilbab-jilbab sekarang yang gini aja kan, nampak rambut depannya, ya. Kemudian nampak lehernya. Jadi nampak rambut depannya, kemudian nampak lehernya, kemudian mereka memakai anting-anting di kakinya, kemudian dikasih bunyi-bunyi. Jadi kalau jalan tuh ada bunyinya kerincing-kerincing gitu. Ya, namanya kalung kaki. Itu tabarruj jahiliyah tuh. Jadi tabarruj jahiliyah itu, itulah coba. Sekarang coba lihat tabarruj hari ini. Ini bukan hanya buka kepala, bukan buka leher, buka semua. Ya, apalagi di pantai-pantai, di kolam-kolam renang umum kan itu ya. Orang sekarang lebih jahiliyah dibanding orang jahiliyah. Jahiliyah aja masih menutup. Cuman tampaklah rambut depan, leher sama kalung kaki gitu ya. Kalau sekarang semua nampak. Makanya sekarang ini dandan orang sekarang bukan tabarruj jahiliyah lagi, lebih jahiliyah dibandingkan jahiliyah malah. Nah, Nabi SAW mengatakan simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 kelompok kata Rasul, dua-duanya termasuk penghuni neraka, artinya akan dilempar ke neraka. Salah satunya kata Nabi SAW, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil mailah. Seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok sana sini, kepalanya seperti punuk-punuk unta yang melenggok. La yadkhulnal jannah. Wanita-wanita seperti tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Jangankan cerita sorga, baunya sorga saja dia tidak akan dapat. Padahal kata Rasul, wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal baunya sorga itu tercium sejarak ini dan itu saking jauhnya. Subhanallah. Maka nasihat antum ini para bapak, para ibu yang punya anak gadis, ya, dari kecil biasakan mereka menutup aurat. Gak apa-apa usia 2 tahun, 3 tahun, gak apa-apa. Ya, pakaikan mereka pakaian-pakaian yang menutup aurat supaya terbiasa gitu maksudnya. Sebab kalau sudah besar kemudian dipakaikan pakaian syar'i ini kadang-kadang menolak anak-anak tuh. Apalagi sudah terkena pergaulan bebas, kemudian
media-media yang meracuni anak-anak kita, maka anjuran saya sejak kecil sudah dibiasakan pakaian-pakaian syar'i sehingga anak nyaman ketika sudah besar itu, bahkan risih kalau melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian syar'i itu. Ya. Ini juga di antara dosa yang bisa melemparkan ke neraka, tabarrujun nisa. Ya, dandanan wanita yang kemudian memamerkan auratnya, berpakaian tapi telanjang, mungkin karena tipisnya, karena ketatnya. Ya, kadang-kadang atas ditutup, bawah pula dibuka kan gitu ya. Kadang sobak-sobek, robak-robek nggak jelas tuh kadang-kadang kan. Pakaian itu kan macam-macam. Ya. Kadang-kadang dari pabriknya bagus, sampai di rumah disobek pula. Saya lihat tuh pakaian-pakaian lepis-lepis dari pabriknya bagus-bagus tuh. Sampai rumah dirobek-robek pula lututnya tuh. Bayangkan coba kan. Aneh-aneh ya, dipreteli malah sama dia. Ini juga dosa di antara yang bisa melemparkan ke dalam neraka. Kemudian juga di antara dosa yang bisa melemparkan ke neraka adalah man'u az-zakati. Tidak membayar zakat. Ya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Di sini syahidnya walladzina wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas perak dan tidak mengeluarkan sebagai infak di jalan Allah, kabar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Dengan azab yang pedih artinya dengan neraka. Ya. Jadi ingat bahwa zakat itu kewajiban harta. Kalau sedekah itu kerelaan. Beda, kalau zakat itu kewajiban, kalau sedekah itu kerelaan. Makanya kemudian karena ini kewajiban, kalau sampai tidak dilaksanakan dosa besar. Bahkan kalau sampai mengingkari kewajiban bisa kafir. Makanya di zaman Abu Bakar itu banyak orang-orang murtad dikarenakan tidak membayar zakat. Makanya Abu Bakar memerangi mereka. Karena sebagian mereka sudah mengingkari kewajiban zakat. Makanya Abu Bakar mengatakan, kalau mereka melaksanakan zakat di zaman Nabi, kok di zaman aku tidak, aku akan perangi mereka. Dan aku tidak akan bedakan orang yang meninggalkan sholat dengan meninggalkan zakat, katanya. Jadi betul-betul Abu Bakar keras soal ini. Ya, karena memang zakat itu hakul mal. Dia adalah hak harta, harus dipenuhi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga dosa-dosa yang bisa mengancam terlempar manusia ke dalam neraka adalah al-kadhibu 'ala nabi. Berdusta atas nama Nabi. Hati-hati, sekarang ini bulan Sya'ban. Banyak orang yang tidak hati-hati ketika menyampaikan amalan-amalan nisfu Sya'ban. Sehingga terkadang menyampaikan hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Karena tidak ada keutamaan bulan Sya'ban itu. Tidak ada keutamaan. Tidak seperti Rajab bulan hurum atau seperti Ramadan jelas bulan suci. Sya'ban itu tidak ada keutamaannya. Cuman Sya'ban ini bulan yang dilalaikan. Kita tidak menggunakan untuk ibadah sebagai muqaddimah Ramadan, dilalaikan karena Ramadan sudah dekat, jadi pikirnya udahlah nanti aja ibadah di bulan Ramadan kan gitu. Ya, memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, tapi lah mengatakan hadis-hadis seperti nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih. Semua berkisar antara hadis-hadis maudhu, hadis palsu, hadis lemah atau tidak sahih. Ya, ada satu dua yang sahih seperti yang disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala yang mengatakan Allah akan melihat hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dua manusia, orang yang musyrik dan orang pendendam. Itu saja. Adapun selain yang menceritakan tentang hadis-hadis tentang adanya solat khusus di bulan nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin atau apa namanya gitu ya. Ya, apa namanya solat apa, solat Bara'ah atau solat Ulfah atau apa gitu. Itu tidak ada hadisnya maudhu. Dan kalau kita sampai menyebarkan riwayat-riwayat maudhu, riwayat palsu, ini terancam dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, silakan ambil tempat duduknya di neraka, kata Rasul. Jadi bukan main-main berdusta atas nama Nabi.
Kecuali kalau kita jelaskan ketika membaca hadis, kita katakan hadis ini maudhu, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dijelaskan, nanti orang awam menyangka itu dari Nabi, padahal bukan dari Nabi kan, ini kan bahaya. Makanya kenapa kemudian banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, karena kebanyakan hadis-hadis palsu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Makanya penting dalam belajar agama itu juga belajar tentang kesahihan sebuah riwayat, supaya jelas yang diamalkan kita itu datang dari Rasul, bukan datang dari para pendusta hadis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini juga termasuk dosa yang bisa melemparkan ke dalam api neraka. Termasuk juga dosa yang akan melemparkan ke neraka adalah syurbul khamri. Orang yang gemar minum khamar. Ya saudara-saudaranya narkoba, kokain atau apa gitu ya. Itu kurang lebih saja. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu muskirin haramun. Inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabal khamra an yuskiyahu min tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala irku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Kata Nabi SAW, setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Dan Allah sudah menjanjikan kepada setiap yang minum khamar, kelak pada hari kiamat maka akan diminumkan dari tinatul khabal. Sahabat bertanya, apa tinatul khabal itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, itulah nanah, darah dan keringatnya penduduk neraka. Naudzubillah. Ya. Dan anak-anak muda di zaman sekarang, subhanallah, itulah kalau tidak dibimbing dengan agama. Anak-anak masih kecil aja udah mabuk mereka. Masih SMP udah mabuk loh ya. Apalagi di Batam ini kan namanya minuman keras itu paling mudah dicari. Dijual di mana-mana kan itu. Kecil-kecil udah pandai mabuk. Gimana besarnya? Ya. Makanya perhatikan, kalau antum punya anak laki-laki, perhatikan, jangan sampai kemudian terkena pergaulan bebas, masuk pula dalam dunia narkoba, naudzubillah. Kemudian juga di antara dosa-dosa yang bisa melempar ke neraka adalah, kata para ulama, manidda'a ma laisa lahu, siapa yang mengaku-ngaku padahal dia bukan ahlinya. Kata Nabi SAW, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamuhu illa kufr. Kata Nabi SAW, siapapun yang mengaku-ngaku, umpamanya dia ngaku nasab Nabi padahal bukan sampai ke Nabi, tidak ada, menang tampang aja kayak macam orang Arab, ngaku-ngaku turunan Nabi padahal sebenarnya tidak sampai kepada Nabi, itu bisa kekufuran. Ya, bisa jadi itu berupa kekufuran. Lah dalam riwayat ketika Nabi SAW mengatakan masalah ini, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika melanjutkan hadisnya, ma laisa lahu fa laisa minna wal yatabawa maq'adahu minan nar, maka dia bukan termasuk umatku dan silakan ambil tempat duduk di neraka. Kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis tahrimu da'wa ma laysa lahu fi kulli syai'in. Hadis ini menunjukkan haramnya seseorang mengaku-ngaku yang bukan ahlinya, yang bukan keluarganya, bukan nasabnya. Maka Rasul mengatakan silakan ambil tempat duduknya di neraka. Dan di akhir zaman ada fitnah, namanya fitnah sarrah ataupun fitnah duhaimah, yang mereka didatangkan kata Rasul dari keluargaku padahal bukan dari ajaranku. Mereka mengambil sunnah yang bukan sunnahku, yang mengambil hidayah yang bukan hidayahku. Tapi mereka kemudian mengaku-ngaku mengklaim bahwa ini ajaran Nabi padahal bukan ajaran Nabi. Ini zuriyah Nabi padahal tidak sampai kepada Nabi. Makanya berat loh mengaku-ngaku. Dan kalaupun seandainya anda ini keturunan Nabi, lalu untuk apa sedikit-sedikit saya ini turunan kan ria tuh. Nggak usah lah kan itu. Ya, kalaupun itu, karena yang menjadikan zuriyah Nabi ini semakin dihargai itu bukan karena turunannya, tapi karena amalannya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu orang yang bertakwa, bukan karena nasabnya. Karena nasab itu tidak bisa mengejar amalannya. Kata Rasul, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya, kata Nabi. Oh, nasab itu loh mau menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan nanti pada hari kiamat tidak ada nasab lagi. Fala ansaba yauma idzin bainakum. Tidak ada nasab nanti pada hari kiamat itu. Terputus nasab itu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapanya. Wa sahibati wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Lalu apa yang dibanggakan dengan nasab? Enggak menolong sama sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga qatlun nafsi, orang yang membunuh, baik bunuh diri atau membunuh orang. Di zaman sekarang ikhwan, nyawa orang itu kayaknya tidak berharga, ya kan? Urusan-urusan sepele aja kadang-kadang nyawa melayang. Urusan waris, saudara dengan saudara saling bunuh-bunuhan. Bahkan belum mati bapaknya dibunuhlah bapaknya supaya cepat dapat warisan. Ada juga yang seperti itu. Gara-gara perceraian loh, sudah cerai suami istri, istrinya nikah lagi, cemburu pula si mantan suaminya, dibunuh pula, kan begitu. Masalah faktor ekonomi, dibunuh. Kemudian anak lahir di luar nikah, dibunuh. Sekarang subhanallah, saya setiap hari lihat berita itu, mesti ada aja pembunuhan itu. Ada yang diracun, ada yang ditipu, akhirnya bayar uang nggak bisa bayar, dibunuh pula orang yang minjami uang itu. Lebih jahat orang yang ngutang rupanya, kan itu. Dibunuh orang yang minjami duit itu. Ini kan subhanallah ya. Betul kata Nabi SAW bahwa di akhir zaman itu akan banyak kasratul haraj, banyaknya haraj. Ketika ditanya apa itu haraj wahai Rasul, itulah pembunuhan. Pembunuhan bukan orang Islam melawan orang kafir, enggak, sesama Islam. Ya, sama saudara, sesama keluarga kadang-kadang. Lah kata Nabi SAW, orang yang membunuh ini, maka dosa ini akan dilempar, penyebab orang akan dilempar ke dalam api neraka. Dan itu kelak pada hari kiamat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan tentang masalah kisos. Jadi orang-orang yang dibunuh itu, walaupun mereka dibunuh dengan cara digantung, diracun, ditusuk, mereka datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya ditenteng tangan kanannya, tangan kirinya nyeret pembunuhnya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Ya, kalau dia kemudian punya alasan membunuhnya umpamanya karena ya dalam peperangan gitu ya, yang menyeret ini orang kafir dan yang diseret orang Islam, ya boleh jadi dia selamatkan itu, karena dia membunuh dalam rangka peperangan karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bukan karena itu, maka dia akan dilempar ke dalam jahanam, naudzubillah. Ya. Ini juga diantara dosa-dosa yang menjadikan manusia terlempar dari ataupun ke dalam api jahanam. Termasuk akhdu amwalin nas bil halafil kadhib, mengambil harta manusia dengan sumpah yang palsu. Wah, ini orang-orang pasar, hati-hati ini. Kadang-kadang dia mudah-mudah sumpah wallahi 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 saja, tapi untuk kedustaan. Ya. Seperti orang ngaku-ngaku tanah, demi Allah ini tanah nenek moyangku, tanah bapakku, dan begitu akhirnya kemudian diambilnya tanah orang. Ya kan, ataupun usaha orang. Dan begitu seterusnya. Kalau orang sudah bersumpah untuk kedustaan demi mengambil harta manusia, maka Nabi SAW mengatakan, wa in qadayna, kata Nabi SAW di sini, man iqtata'a haqqam ri'im muslim biyamini faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya padahal dia di atas kedustaan, maka wajib Allah masukkan dia ke dalam neraka dan Allah haramkan surga pada dia. Ya. Dan banyak lagi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, dosa-dosa yang mengakibatkan orang terlempar dari neraka, termasuk juga orang yang meninggalkan atau melalaikan solat. Bukan meninggalkan, melalaikan solat. Ya, mungkin terlalu sering
dia mengakhir-akhirkan waktu solat, tidak pernah tepat waktu, maka ini termasuk orang-orang yang terancam dengan wail. Terancam dengan wail. Wail itu apa? Lembah di neraka Jahannam. Allah mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, lembah di Jahannam bagi orang-orang yang salat. Siapa maksudnya? Orang-orang yang lalai dalam salatnya. Para ulama tafsir mengatakan maksudnya lalai salat di sini karena mereka suka mengakhir-akhirkan waktu salat. Ya, terkadang mendekati akhir baru dia salat. Lah ini yang masih salat terancam dengan wail. Bagaimana yang meninggalkan salat? Maka nerakanya beda. Mereka dikhususkan dalam satu neraka yang disebut dengan sakor. Ketika Allah mengatakan kepada penduduk neraka sakor, wa ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian sampai masuk ke neraka sakor? Orang-orang neraka sakor mengatakan karena kami dulu enggak pernah salat masalahnya. Ah, itu ancamannya lebih berat lagi, ya. Termasuk juga orang-orang yang mughtabun ataupun al-lamazun, orang-orang yang humazah lumazah yang sudah saya ceritakan. Ya, siapa humazah lumazah itu? Orang-orang yang menggibah dengan lisannya atau menggibah dengan perbuatannya, dengan isyaratnya. Maka Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumazah. Neraka wail, lembah dalam Jahannam. Termasuk mutaffif, orang-orang yang curang dalam jualan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam berdagang. Allah mengatakan wailun lil mutaffifin. Bagi mereka wail, ya, lembah Jahannam. Bagi orang-orang yang suka mengurang-urang, ya. Termasuk juga mereka orang-orang yang alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ya kan, hati-hati, kadang-kadang ada sebagian orang berkeinginan untuk membuat yayasan panti asuhan, merekrut anak-anak yatim. Ya, terkadang ada sebagian mereka tidak amanah kan. Bukan cari dana untuk anak yatim, untuk dia biar kaya. Ini kan masalah. Atau umpamanya kita ini punya saudara anak yatim, mungkin bapaknya kaya, akhirnya kekayaannya kita yang pegang, karena tidak mungkin masih kecil kita kasih. Hati-hati, jaga harta itu dan kasihkan ketika mereka sudah memang bisa mengambil hartanya dan bisa untuk menjadikan hartanya itu lebih manfaat lagi. Tapi kalau masih kecil ya nggak apa-apa, kita tahan. Dan kita hanya boleh mengambil sedikit hanya untuk hajat kebutuhan kita saja. Kalau memang kita orang susah, kita menjaga hartanya, ya kita orang susah kan gitu, nggak apa-apa, kita ambil secukupnya. Lebihnya itu harta warisan anak yatim, berikan kalau mereka sudah besar dan sudah balik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak lagi dosa-dosa yang menjadikan terlemparnya manusia ke dalam neraka. Intinya bahwa jangan pernah remehkan sebuah dosa. Jangan pernah remehkan sebuah dosa, karena sekecil apapun dosa itu pasti akan membahayakan pelakunya. Karena ada dosa-dosa dianggap remeh, menurut kita remeh, tapi menurut Allah itu tidak remeh, ya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan itu, seorang mukmin dengan dosa itu ibarat dia duduk di bawah gunung dan gunungnya akan meletus, ya. Coba apa sikap kita kalau kita ini duduk di bawah gunung, gunungnya akan meletus, pasti kita akan kabur, menyelamatkan diri. Tapi orang fajir dengan dosanya seperti dia mengusir lalat di hidungnya, ditepak pergi datang lagi, ditepak pergi datang lagi, tobatnya sebentar, buat dosanya sering. Nah, gitu maksudnya orang fajir itu, ya. Intinya bahwa hindari. Bahkan jangan terkecoh juga. Terkadang ada yang sifatnya taat justru memasukkan ke dalam neraka, seperti yang tadi di awal-awal kan, riya, ya kan. Kita ini sholat kok bisa masuk neraka? Ya karena sholatnya riya. Kita ini zakat, kita ini sedekah harus masuk surga, kok masuk neraka? Ya karena zakat dan sedekahnya riya gitu. Mendingan orang yang berdosa kemudian menyesal dibandingkan orang ahli ibadah hanya untuk diberitahu manusia. Makanya Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu, seorang sahabat, dia kan terkenal sholat malamnya tuh. Terkenal sholat malamnya. Tamim ibn Aus Ad-Dari itu sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal tuh di zaman Nabi, dengan 30 awak kapal yang terdampar di sebuah pulau itu. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi setelah dia masuk Islam, terkenal tuh, terkenal baca Qur'annya, terkenal qiyamul lailnya.
Sampai banyak para sahabat itu yang cemburu karena rajin ibadahnya. Jika ada seseorang bertanya kepada Tamim bin As-Dari ini, ya Tamim, macam mana solat malammu, katanya. Oh, marah dia dan mengatakan, demi Allah, seandainya aku melaksanakan 1000 rakaat solat, kemudian setelah itu aku beritahu kepadamu, tidak lebih baik daripada aku melaksanakan 1 rakaat solat dan tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah saja, katanya. Ngomong gitu kan. Seandainya aku solat 1000 rakaat, habis itu cerita sama kamu, itu tidak lebih baik dibandingkan aku solat 1 rakaat tapi tidak ada orang yang tahu kecuali aku dengan Allah. Menjaga keikhlasan gitu maksudnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah orang-orang yang beriman diselamatkan dari neraka, maksudnya selamat melewati titian Siratal Mustaqim, mereka pun kemudian tertahan di kontor. Kenapa? Mereka tertahan di kontor di antara surga dan neraka karena ditegakkan kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun baru diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh mereka lebih mengetahui tempat mereka di surga daripada tempat mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kontor adalah bagian paling ujung dari sirat. Maksudnya ujung daripada Siratal Mustaqim. Itulah yang disebut dengan kontor. Artinya kontor dengan pintu surga itu sudah sangat dekat. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, alladhi yadhar annaha tarfus sirat mimma yalil jannah. Yang tampak bahwasannya kontor adalah ujung daripada sirat sebelum surga itu sendiri. Jadi kalau mengacu kepada pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa kontor adalah sebuah jembatan yang merupakan ujung daripada jembatan titian Siratal Mustaqim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa yudrabu sirat baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwal man yujizuha. Dan akan dibentangkan sirat di atas 2 punggung neraka jahannam. Aku akan melewati dan umatku pertama kali sebelum yang lainnya. Artinya bahwa gambarannya bahwa ketika manusia selesai proses mulai daripada kebangkitan, kemudian pengumpulan di padang mahsyar, kemudian ada proses hisab yang mencakup pembagian catatan amal, timbangan, pembacaan amal, hisab yang mudah, sulit, atau yang lainnya dari proses-proses kehidupan di padang mahsyar. Dan orang sudah dibagi-bagi. Mana orang yang beriman, mana orang kafir, mana orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan jahannam di hadapan manusia. Waji'a bi jahannam. Jahannam akan didatangkan. Kemudian di atas jahannam akan dibentangkan sebuah jembatan. Jisrun mamdudun fawqa jahannam. Sebuah jembatan yang akan dibentangkan di atas neraka jahannam. Dan semua orang yang beriman pasti melewati. Wa in kuntum illa wariduha. Kalian pasti melewati titian itu. Ada yang kemudian mereka melewati titian itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kilat.
Ada di antara mereka yang melewati titian itu seperti angin. Ada yang melewati seperti burung. Ada yang berlari kencang dengan kuda balap. Dan begitu seterusnya. Walaupun secara logika, kalau kita melihat riwayat-riwayat kemudian kita simpulkan bahwa bentuk jembatan itu tidak mungkin dilewati. Dia licin, bergerak-gerak menggelincirkan, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Kemudian ada besi-besi pengait yang akan menyambar ke sana kemari. Secara logika mustahil orang bisa menyeberangi titian itu. Tetapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa menyeberangkan orang-orang yang beriman. Allah bisa menyeberangkan orang-orang dengan mudahnya sesuai dengan amal soleh mereka. Tetapi ada juga yang mereka merangkak-rangkak, diselamatkan. Tapi ada juga yang merangkak-rangkak kemudian dijerumuskan ke dalam jahannam, na'udzubillah. Ketika manusia sudah susah payah melewati titian siratal mustaqim, kemudian sampai di ujung titian, itulah yang disebut dengan qantarah yang kita bahas. Di qantarah ini manusia bukan berarti tinggal melangkahkan kakinya ke surga, tidak. Ada proses yang disebut dengan qisas. Dan sudah saya katakan qisas itu terjadi di dua tempat. Sebelum titian dan setelah titian. Adapun sebelum titian, ini qisas yang berlaku kepada binatang. Qisas yang berlaku kepada orang kafir kepada orang kafir. Orang yang beriman kepada orang kafir. Orang kafir kepada yang beriman. Dan begitu seterusnya. Tetapi tempat yang kedua di qantarah ini, qisas hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena hikmahnya supaya ketika Allah masukkan manusia ke dalam surga, tidak ada lagi dalam hati mereka perasaan dendam. Karena sudah keadilan yang mereka cari selama ini, Allah kabulkan di qantarah itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa naza'na ma fi sudurihim min qilin ikhwana. Kami cabut perasaan dendam dalam hati-hati mereka ketika mereka masuk ke dalam surga. Sehingga betul-betul ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka di atas kenikmatan, di atas ketenangan, di atas keselamatan hati. Tidak dengki dengan orang, tidak dendam dengan orang, tidak bermusuhan dengan orang, dan tidak menanamkan perasaan kedengkian kepada orang. Dia akan hidup senang. Karena orang yang hatinya lapang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itulah surga. Makanya kenapa Allah katakan, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, tidak akan menyelamatkan mereka harta mereka. Tidak akan menyelamatkan mereka anak-anak mereka. Tapi yang akan menyelamatkan mereka, kata Allah, yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Subhanallah, bahasa Quran. Allah tidak katakan pada hari itu harta dan anak mereka tidak akan bermanfaat kecuali orang yang mendatangkan kepada Allah dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Allah tidak katakan seperti itu. Tapi Allah katakan, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Bukan membawa pahala, tapi hati yang selamat. Kenapa? Karena pahala rata-rata manusia sudah habis ketika terjadi qisas di qantarah ini. Kata Nabi SAW, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan, ya, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar. Maka Rasul mengatakan, salah, bukan itu. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi satu sisi dia pernah mendolimi si fulan. Pernah memukul si fulan. Mencaci maki si fulan. Menumpahkan darah si fulan. Mengambil harta si fulan. Ketika kemudian orang-orang yang didoliminya
mereka mendatangi orang-orang yang mendoliminya di kantor. Maka mereka mengatakan, "Hei fulan, engkau dulu mendolimi diriku. Sekarang, kemarikan pahalamu untukmu." Maka dia pun akan berikan pahalanya. Setiap ada orang yang didoliminya, diserahkan pahala kepada dia. Diserahkan pahala kepada dia. Sehingga sudah habis pahalanya, sementara orang yang didoliminya belum habis. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dari kezalimannya, maka orang-orang ini akan mengatakan, "Tidak apa-apa, kau tidak serahkan pahalamu kepada aku, karena kau tidak memiliki pahala. Tetapi aku akan serahkan dosaku kepadamu." Pahalanya hilang, dosa orang lain dia tanggung. Artinya kebanyakan manusia di kontora ini, mereka akan bangkrut. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan, "Illa man atallaha biqalbin salim." Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Karena kebanyakan amal mereka habis di kantor. Tapi ketika mereka datang kepada Allah membawa hati yang selamat, selamat dari zalim, selamat dari menyakiti orang, lisannya selamat, perbuatannya selamat, semuanya selamat. Itulah orang yang hakikatnya selamat, datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana indahu li akhihi madlamatun fi irdin aw syai'in falyatahallalhu al-yawma qabla alla yakunu dinarun wala dirham." Siapapun yang punya kezaliman kepada saudaranya, mintalah kehalalannya di dunia sebelum nanti datang hari yang tidak manfaat lagi dinar dan dirham, kecuali hanya dengan barter pahala dan dosa. Na'udzubillah. Inilah kantor. Kantor itu tempat yang sangat menakutkan. Orang kira antara dia jaraknya dengan surga tinggal satu hasta. Rupanya dia pun menanggung dosa orang lain. Dan Allah takdirkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itulah maka takutlah kepada tempat yang disebut kantor ini. Bagaimana caranya? Hilangkan kezaliman. Jangan pernah mendolimi orang lain. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, jaga hati kita. Jangan pernah mendolimi orang lain. Karena ingat, antara jarak kantor dengan surga itu tinggal sedikit. Tetapi betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi bangkrut di tempat ini dan tidak ditakdirkan masuk surga, justru dilempar lagi ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini bahayanya manusia ketika berada di kantor. Dan kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diselamatkan dari kantor ini, dari qisas, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.